Saya persilahkan Ibu Gembala dibuka mute-nya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur kalau malam ini kami sudah dengar kesaksian bagaimana hari-hari ini kami melihat ada banyak masalah yang sudah Tuhan jadikan berkat buat kami. Masalah itu bukan masalah, tapi menjadi berkat buat setiap kehidupan kami ketika kami mau hari ini merelakan hati untuk kami berbalik, bertobat ke jalan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati Bu NN terus Tuhan, Bu Inge juga saat ini supaya dia tetap teguh menghadapi apapun pergumulan hidup. Terima kasih. Urapi bibir lidah hamba-Mu, kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu, berkati setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, Shalom semuanya, ada sukacita. Terima kasih buat Bu Inge ya. Nah, malam ini saya akan berkhotbah bagaimana mengubah masalah menjadi berkat ya. Saya tadi agak terlambat masuk karena anak-anak saya lagi ngumpul makan semua di bawah sama cucu ya. Nah, malam ini kita percaya bahwa kita tidak perlu takut. Saudara tahu nggak? Kita ini di tangan Tuhan ya, seperti anak panah yang ditarik mundur. Bahkan ada yang mundurnya cuma mundur teratur. Tapi ada yang ditarik sampai mundur. Pernah enggak ngalami fase hari-hari ini? Kok mundurnya itu enggak mundurnya sedikit ya Bu Eli, mundurnya itu banyak Bu Eli. Saya percaya kalau saudara sedang mengalami kemunduran yang sangat-sangat mundurnya, benar-benar mundur ke belakangnya sangat banyak, itu berarti sebentar lagi saudara akan dilepas sama Tuhan, dan kalau sudah dilepas nanti saudara akan melesatnya itu melebihi segalanya. Jangan takut kalau sudah pada putaran api volume 7, sebentar lagi saudara selesai dan saudara akan melihat bagaimana promosinya Tuhan. Ada kita lihat kita seperti bola di tangan Tuhan. Kita dilempar ya, bukan hanya dilempar dengan ringan, tapi kita dilempar begitu dengan keras supaya tujuannya kita juga akan melambungnya tinggi. Jadi jangan takut siapa yang lagi ngalami peremuan. Duh Bu, saya diremuin sama Tuhan. Mungkin kita lagi diremuin harga diri. Kita lagi diremuin yang namanya hati ya. Hati ini rasanya sudah dicincang-cincang. Hati ini sudah bukan rasanya hati lagi Bu, diremuin, dihina, ya direndahkan, tidak dianggap orang. Saudara jangan takut kalau itu terjadi, percayalah karena Tuhan mau bawa kita itu melambung tinggi. Mungkin kita juga seperti bejana di tangannya Tuhan. Bejana yang hari ini dibentuk ya, dibanting-banting, dipanaskan ya, jadi supaya jadi periuk yang punya nilai value tinggi untuk tujuan yang mulia, bukan tujuan yang biasa-biasa. Makanya kalau punya masalah, baik kita lagi diremukkan, baik kita lagi ngalami fase pemunduran, kita lagi dibanting-banting rasanya, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebaikan kita. Kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sudah siapkan berkat yang luar biasa. Nah, kita belajar 3 hal. Bagaimana mengubah masalah menjadi berkat seperti kesaksian Bu NN ya. Lewat masalah semuanya baik. Kemarin saya juga bahaskan masalah itu tujuannya untuk kebaikan kita. Masalah itu tujuannya untuk melihat rekaan Tuhan yang baik dan besar terjadi. Masalah itu juga untuk membuat kita yang lemah menjadi kuat. Masalah itu juga nanti akan melihat ya bagaimana saudara yang sedang mengalami lembah musim apapun bersama Tuhan, nanti ada musim berbunga. Mungkin kita lagi ngalami musim paceklik, musim kering, tapi nanti musim di mana saudara akan menikmati musim-musim
panen raya akan terjadi. Kita ini lagi menunggu waktunya panen raya yang Tuhan akan segera lakukan buat kita orang benar. Saya percaya di akhir zaman dunia akan semakin melihat bahwa orang dunia ngalami resesi, kita resepsi karena kita ngalami panen bersama Tuhan. Tenang aja, nggak usah takut menghadapi apapun. Tuhan itu nggak usah saudara hari ini takut khawatir. Nanti Allah sendiri akan membuktikan how great is our God. Bagaimana Tuhan akan membuktikan saudara mengalami pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit. Saudara akan mengalami yang namanya bagaimana kecukupan. Kita tidak cukup, Allah yang mencukupkan. Yuk kita baca Yeremia 18 ayat 11 ya. Ayat 11 dan setelah itu ayat 15a. Yuk kita baca. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Garis bawahi. Baiklah kamu masing-masing, apa saudara ajakan Tuhan di tengah malapetaka, di tengah masalah, supaya baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Tuhan tidak menyuruh kita hari ini yang pertama untuk cepat memperbaiki masalah kita, untuk kita cari solusi pinjaman online, judol. Kita hari ini yang penting perintah Tuhan, yaitu apa? Tuhan mau baiklah kita semua masing-masing di tengah masalah itu untuk bertobat. Kata yang pertama, bertobat. Bukan lagi cari solusi keluar dari masalah. Kalau masalah itu tujuannya bertobat dari tingkah laku yang jahat, itu artinya dari semua dosa. Tidak ada loh dosa besar, dosa kecil. Mungkin hari ini kita ngalami masalah rumah tangga. Ya, kita melihat hanya pasangan kita yang meninggalkan kita, yang mengkhianati. Tapi senyatanya Tuhan juga melihat loh, bahwa kita masing-masing jangan asal tuding, tapi kita masing-masing juga harus bertobat dari semua dosa dan memperbaiki. Ada kata kedua, perbaiki. Kalau kita hari ini tidak mau memperbaiki semuanya dari tingkah laku yang jahat, maka kita tidak akan lihat jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau ayat 15a, tetapi umatku telah melupakan aku. Saya percaya bahwa 3 hal yuk kita lihat. Mengubah masalah menjadi berkat. Yang pertama, bertobat dari tingkah laku yang jahat. Bertobat dari dosa. Yang kedua, ada kata perbaiki. Ya, hari ini kita semua diajak sama Tuhan. Kalau masalahmu mau jadi berkat, baiklah kita masing-masing. Yuk, tinggalkan dosa. Jangan panik dengan cari jalan keluar. Tenang, Tuhan berkata, aku ini sudah punya solusi masalah. Masalah itu tidak jadi masalah buat kamu, karena masalah itu aku sudah punya solusi jalan keluar. Bahkan aku yang akan memampukan kamu, aku tidak akan mencobai melampaui kekuatan, bahkan aku berjanji untuk melepaskan. Jadi masalah itu jadi masalah tidak buat Tuhan, tidak ada saudara. Tapi yang jadi masalah kalau kita tidak mau bertobat. Kalau kita tidak mau memperbaiki, kita cuma nunggu kapan pasangan bertobat. Kita cuma nunggu kapan keuangan pulih. Kita cuma menunggu kapan rumah yang dilelang bank itu bisa kembali. Kapan ya depositoku jadi besar lagi. Tapi Tuhan menunggu setiap saudara dan saya untuk kita mau jadi orang benar. Bukan kejar yang besar, yaitu supaya kita bertobat. Kita
memperbaiki. Yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan. Selama kita nempel sama sumber daripada solusi, maka solusi pasti terjadi. Seringkali di masa-masa yang sulit, kita ini melupakan sumber solusinya. Kita melupakan Tuhan. Kita cari pertolongan manusia. Manusia juga sumber masalah. Kita seringkali mengharapkan manusia bisa mengecewakan kita. Kita malah minta tolong orang, uang kita malah dibawa kabur. Karena memang senyatanya manusia sumber masalah. Manusia itu bukan yang setia. Tapi waktu kita tidak melupakan Tuhan yang setia, dia adalah sumber daripada solusi masalah, maka kita akan menemukan semua solusi dalam kehidupan kita. Makanya saya rangkum 3. Siapa yang lagi menghadapi masalah besar, jangan takut. Ada 3 hal yang kita perlu lakukan. Yuk, Tuhan ajak kita semua bertobat ya. Sudah tobat, sudah yang dulu suka marah mulai bertobat ya. Yang suka ngomong negatif bertobat, yang suka maki orang bertobat, yang suka menghakimi orang bertobat. Pertobatan itu selalu membawa kuasa Tuhan itu akan dinyatakan. Itu jelas. Tanpa pertobatan, tanpa ketaatan, saudara tidak akan lihat kehidupan kita, masalah kita akan berubah. Kita akan diproses Tuhan terus. Karena Tuhan lagi mau bentuk kita ya. Hari ini menjadi bejana, menjadi satu pribadi yang punya karakter. Saudara, ujian itu cuma ujiannya 3 kok. Ujian iman, ujian karakter, dan ujian kesetiaan. Itu aja. Hari ini percayalah kita semua sedang diuji di area 3. Nah, kita lihat satu persatu. Kalau kita mau lihat tahun ini adalah tahun berkat, masih ada 6 bulan. Ya, ini sudah Juli, masih ada 5 bulan ke depan. Yuk, 5 bulan ke depan, tidak ada orang yang berkata gini, Bu, sudah terlambat ya, Bu, nasi sudah jadi bubur. Tidak ada, saudara. Hari ini masih ada kesempatan emas yang terbuka di depan kita. Saudara jangan dengar omongan iblis, sudah terlambat, kamu loh sudah hancurnya kayak bubur, hancur cur ya, terpuruk ruk habis bis. Mungkin iblis bilang gini, kamu sudah terlanjur jadi bubur, sudah bubur, tidak mungkin bisa kembali lagi. Tapi percayalah, malam ini Tuhan masih berkata, ketika kita masing-masing hari ini bertobat, memperbaiki tingkah laku, dan kita tidak melupakan Tuhan yang setia, masih ada kesempatan emas. Bahkan orang tanya, Bu, kesempatan emasnya besar apa kecil? Kalau Tuhan saudara yang kita sembah Tuhan yang besar, kesempatan emas itu tidak akan kecil, saudara. Kesempatan emas itu sangat besar. Makanya iblis itu menutup kesempatan emas yang besar supaya kita kehilangan yang besar. Iblis bilang gini, percuma, sudah terpuruk, sudah terlambat, sudah tidak ada kesempatan. Bayangin kalau nasi sudah jadi bubur bisa tidak jadi nasi kembali? Itu sudah tidak mungkin. Mungkin kita mulai melihat keadaan juga tidak mungkin bisa berubah. Satu hal hari ini, masih ada kesempatan emas yang sangat besar ketika kita berbalik, bertobat, dan kita tetap tidak melupakan Tuhan. Yuk, yang pertama kita lihat, apa sih yang Tuhan mau bertobat dari apa, saudara? Kita lihat Yeskiel 7 ayat 8. Yuk kita lihat. Sekarang dengan segera aku akan mencurahkan amarahku atasmu dan melampiaskan murkaku kepadamu. Aku akan menghakimi engkau selaras garis bawahnya ini. Tingkah laku. Membalaskan kepadamu segala perbuatan-perbuatan yang keji. Bahkan Mazmur 37 ayat 27. Ingat ya, tingkah laku kita, respon yang tidak benar, kita benerin. Perbuatan apa yang di mata Tuhan keji? Orang sakit hati itu keji loh. Orang benci sama orang itu keji.
orang hari ini geram sama orang itu perbuatan yang keji. Karena di mata Tuhan saudara sebagai penipu, pembunuh, bahkan saudara hidup dalam gelap. Semua itu keji. Kita hari ini jangan melihat pasangan kita yang berzina, ya judi dosanya besar. Tapi sementara di dalam hidup kita, kita juga sering membuat Tuhan keji atas melihat perbuatan kita. Mazmur 37 ayat 27. Mazmur 37 ayat 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Keren enggak Tuhan itu kasih batasan buat orang benar. Makanya masalah itu ada expirednya. Masalah itu enggak selama-lamanya, tapi yang selama-lamanya itu hidup kekal bahagia. Makanya firman Tuhan berkata, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, maka kita akan tetap tinggal selama-lamanya. Iblis tidak mau kita tinggal selama-lamanya. Iblis itu selalu ingin mencuri, membunuh, membinasakan. Makanya kalau iblis lihat kita menjauhi dosa dan melakukan yang baik buat pasangan kita, maka pasti kita dicobai habis-habisan. Bu, kenapa ya saat saya sudah sabar, saya ngampuni, yang diampuni ndak malah sadar, malah nginjak-nginjak. Nah ini karena perbuatan iblis. Karena iblis tahu firman Tuhan, kalau kita menjauhi dosa dan kita melakukan yang baik buat pasangan kita, yang galak, mertua yang galak, ipar yang galak, teman baik yang suka ngomong kita dari belakang, nusuk kita dari belakang, iblis selalu tidak suka. Makanya iblis datang dengan fakta demi fakta yang menunjukkan tuh tambah jengkelin. Kamu sabar ya bodohmu, kamu ndak melawan, ndak mau bales maki-maki ya bodohmu. Tapi senyatanya firman Tuhan berkata, kalau kita ingin mengubah masalah menjadi berkat, maka kita tahu malapetaka, bencana apapun pasti tidak akan menimpa saudara. Yang penting yang pertama yaitu bertobat dari tingkah laku yang jahat, perbuatan yang keji, dan respon yang salah. Ya, jahat, keji, salah itu selalu. Makanya orang kalau nggak bisa melakukan yang baik itu responnya salah. Hari ini yuk siapa yang mau melihat masalah itu jadi berkat yang berlipat-lipat, maka kita benar-benar harus bisa menjauhi dari tingkah laku yang jahat, perbuatan yang keji, dan respon yang salah. Kalau kita hari ini bisa melakukan yang baik di depan musuh kita, hari ini tidak gampang. Coba kalau kita disakiti orang, kita tetap batasannya tidak pernah boleh membalas yang jahat dengan yang jahat. Tetap lakukan yang baik. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Maka saya percaya bahwa janji Tuhan, tenang, masalahmu bakal berlalu expired. Tapi nanti aku menjanjikan kamu akan lihat ya, kamu akan tetap tinggal. Dan saudara lihat, orang benar buka di Mazmur 25 ayat 13. Apa yang tetap tinggal selamanya? Saya buka aja rahasianya. Wow, makanya jangan anggap remeh. Kayak keset Bu Eli, enggak apa-apa, keset. Tapi saudara menikmati Mazmur 25 ayat 13. Yuk kita baca. Mazmur 25 ayat 13. Orang itu, 12 dulu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Hari ini kalau firman Tuhan berkata tadi di Mazmur 37 ayat 27, waktu kita menjauhi dosa, melakukan yang baik, kita hari ini tingkah laku, perbuatan kita dicek, respon kita gimana, tingkah laku kita gimana, sesuai firman enggak? Kalau enggak sesuai firman,
jangan pernah dilanjutkan. Supaya apa? Nanti di tengah hutang, waktu kita bertobat, ya, hutang saya banyak Bu Eli, tapi Tuhan lihat, wih, sekarang nggak suka marah loh. Sekarang nggak suka lagi, ya, suka maki orang, nggak suka lagi emosi, nggak suka egois. Sekarang sudah berbalik dari orang yang nggak takut Tuhan, sekarang jadi orang yang takut Tuhan. Dan Tuhan itu akan menggenapi firman. Tenang ya nak, waktu kamu takut akan aku, di tengah hutang, aku yang nunjukin jalan nanti. Ini firmannya, menunjukkan jalan. Siapa yang tahu jalan keluar dari hutang yang sudah menumpuk, masalah rumah tangga yang sudah terlalu dalam, Bu Eli, dalam. Hari-hari ini banyak orang kalau konseling sama saya pasti bilang gini, Bu, masalah saya ini sudah terlalu dalam jatuhnya, Bu Eli. Bangkrutnya sudah terlalu dalam. Omsetnya turun sudah terlalu dalam, sampai saya kepahitan loh sama Tuhan. Kenapa ya Tuhan itu tidak segera tolong? Saudara percaya, titik balik yang terlalu dalam. Waktu kita mengalami hidup takut akan Tuhan, saudara tenang aja, hutangmu terlalu dalam, tidak bisa punya jalan. Firman ini digenapi, Mazmur 25 ayat 12-13. Aku yang akan menunjukkan jalan di tengah hutangmu jatuhnya terlalu dalam. Rumah tanggamu terlalu hancurnya dalam. Hari ini aku yang menunjukkan jalan, dan kalau itu jalanku, kamu tetap akan menetap dalam kebahagiaan. Berarti kesempatan emas tidak pernah tertutup. Bayangin kalau Tuhan yang tunjukin jalan, itu selalu ada jalan, dan jalan itu selalu menetap di dalam kebahagiaan. Anak cucu akan mewarisi bumi. Saya ingat peristiwanya siapa? Ayub. Ayub, waktu Tuhan menunjukkan jalan di tengah masalah yang rumit, itu kalau manusia tidak mungkin menyelesaikan masalahnya Ayub. Benar, kalau secara manusia, Ayub itu mikir dengan kepalanya, dengan pola pikirnya, dia pasti bilang, tidak mungkin ada jalan. Tidak mungkin aku ketemu jalan keluar. Tapi waktu Ayub tidak pernah melakukan kesalahan, di mana bibirnya, perbuatannya dia tidak pernah mengutuki Tuhan Allahnya. Disitulah Tuhan menunjukkan jalan buat Ayub menetap dalam kebahagiaan sampai 4 keturunan. Ayub bisa menikmati jalan 2 kali lipat. Berarti masa-masa tersulit seperti Ayub aja yang kita tidak mungkin ngalami. Ayub lihat kesempatan emas enggak? Walaupun rasanya ya mungkin enggak Ayub itu bisa menikmati semuanya dikembalikan sama Tuhan. Rasanya kayak mimpi ya, semua yang hilang balik, anak balik, ekonomi balik, kesehatan balik, kebahagiaan lagi berlipat-lipat, bahkan bukan hanya sampai hidupnya aja, 4 keturunan. Ini digenapi loh Mazmur 25. Makanya siapa yang lagi berkata, aku rasanya sudah terlalu dalam, jatuhnya bangkrut, apakah masih terbuka kesempatan emas? Jelas. Kita lihat prosesnya Ayub yang babak belur aja. Ke depannya hari esok Tuhan sudah kesediakan kesempatan emas. Bukan yang kecil tapi sangat besar. Kalau enggak mungkin cukup sampai 4 keturunan. Itu yang pertama ya. Perbuatan jahat, keji, salah ini sekarang kita mulai bertobat. Yuk, siapa yang hari ini suka marah karena stres, egois, emosi, mulai ditekan. Kalau kita bisa penguasaan diri dengan hidup takut akan Tuhan, bukan takut tidak punya uang. Selama kita takut tidak punya uang, saudara tidak akan lihat jalan yang akan Tuhan tunjukkan. Saudara tidak akan lihat kebahagiaan yang Tuhan sudah persiapkan selama-lamanya sampai anak cucu mewarisi bumi. Saudara tidak akan lihat itu. Tapi kalau hari ini saudara tidak takut, Tuhan, aku memang lagi bangkrut, tapi aku tidak takut bangkrut sudah. Aku mulai belajar untuk takut akan Tuhan. Aku pegang teguh peringatanmu. Percayalah, saudara bisa mengubah masalah menjadi berkat yang berlipat di depan. Limpah emas yang ada di tangan saudara hari ini. Jangan takut ya. Yang kedua, yuk perbaiki tingkah laku.
Buka Mazmur 7 ayat 6 sampai 8 ya. Markus 7 ayat 6 sampai 8. Saya seringkali kalau khotbah memperbaiki tingkah laku yang umum ini, lihat. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Kita ini jangan pakai topeng rohani. Shalom, shalom, haleluya, tapi halilintar ya. Saudara, percayalah, saya pernah satu kali ketemu seorang ibu yang ngomong gini, Bu, Ibu tahu saya punya suami NPD. Kenapa, Bu? Kalau hari Minggu, Bu, sopan santun. Hah? Iya, Bu. Tangan saya digandeng, saya dikenalin. Ini istriku, ini anakku. Semua yang baik-baik. Duduk, disuruh duduk duluan. Tapi amit-amit ya, Bu. Dari Senin sampai Sabtu, saya disiksa secara mental. Saya benar-benar dijatuhkan secara mental. Mungkin fisik tidak di KDRT, tapi perkataannya sangat-sangat tidak sesuai. Nah, ini banyak orang munafik hari-hari ini. Makanya Tuhan itu tidak mau kita pakai topeng rohani. Kita harus memperbaiki. Yang topeng-topeng segera dibuka. Jangan hanya kalau kelihatan orang, saudara takut ya, takut dikatain orang, tapi di luar pemandangan manusia, saudara tahu ada mata yang tidak pernah berhenti mengamati saudara, yaitu mata Tuhan. Mana yang lebih saudara takuti? Matanya manusia atau matanya Tuhan yang memandang saudara? Nah, berikutnya, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir. Saudara, bibir ini dipakai untuk memuliakan Tuhan, padahal hatinya jauh. Jangan sampai hati, bibir, ya, perbuatan kita hari ini munafik benar-benar. Percayalah, 7, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran kepada mereka, ajaran ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan. Hari ini jangan pernah mengabaikan perintah Allah. Kalau kita mau lihat masalah jadi berkat, perbaiki. Perintah Allah itu jangan diabaikan, termasuk jangan takut, jangan khawatir. Kalau itu jangan, berarti itu perintah enggak, saudara? Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, ya, jangan bersedih hati, tapi bersukacitalah senantiasa. Jangan lagi apa? Setiap kata jangan itu selamanya perintah. Kalau Tuhan memerintahkan jangan, saudara, hari ini jangan dilanggar. Seringkali kita itu mengabaikan perintahnya Tuhan, tapi lebih mendengar perintah dari keinginan daging kita. Misalnya, kita mau marah sama pasangan kita, karena kita punya alasan untuk kita marah, karena memang salah loh, Bu. Memang keterlaluan pasanganku, Bu. Memang itu kayak bukan manusia lagi. Memang ada alasan. Memang kita punya banyak alasan untuk marah, tapi satu hal kita hari ini belajar sabar, karena kita mau mentaati perintahnya Tuhan. Itu aja alasan kita. Satu hal yang saya ingatkan dalam diri saya kalau saya lagi terpancing emosi. Tuhan cuman bilang gini, Eli, ingat ya, satu alasan untuk kamu sabar karena kamu adalah orang benar. Salah satu alasan untuk kamu tetap baik sama orang yang nyakiti kamu karena kamu adalah orang benar. Itu yang saya dengar, perintah Tuhan, orang benar itu tidak mungkin sakit hati. Orang benar itu tidak mungkin marah saat disakiti. Orang benar itu tidak mungkin sakit hati walaupun hatinya dilukai. Orang benar itu tidak mungkin membalas caci maki dengan caci maki. Orang benar itu tidak mungkin banyak takut. Orang benar itu banyak percaya. Orang benar hari ini tidak banyak berduka cita, tapi orang benar itu banyak bersuka cita dan bersyukur. Itu perintah. Coba jujur. Hal yang simple, sederhana. Kalau saudara lihat satu hari, saudara bisa evaluasi. Satu hari ini aja, saudara lebih banyak percaya atau banyak khawatir? Saudara lebih banyak hari ini sukacita atau lebih banyak melo? Banyak merenungi nasib ya nasib ya nasib. Saudara lagi merenungi masalah, nangisi keadaan hidup, toko sepi ditangisi, direnungkan rekening yang tidak berubah-berubah. Saudara pikirkan, satu hari aja, kita melewati satu hari,
Mana yang lebih banyak saudara habiskan, dengar perintah Tuhan atau dengar perintah daging? Daging sering berkata, ya gimana lagi ya, toko kok sepi ya, takut. Ya gimana lagi masa depan saya, takut. Ya, lihat suami ndak baik-baik, ndak berubah-berubah. Saudara, bukannya kita hari ini ya, kalau dia ndak berubah jadi baik, kita juga jangan berubah jadi galak. Kita juga ndak berubah, tapi ndak berubahnya apa? Ya tetap baik. Mau baik, mau ndak baik, saya selalu ngomong sama diri saya, kalau ada orang yang ndak baik, saya bilang, mau baik, mau ndak baik, aku ndak akan pernah bisa berubah, ya aku tetap baik. Karena itu perintah, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Pernah ndak Tuhan berkata, berbuat baik itu ada waktunya, ada time limitnya. Kalau sudah 5 tahun ndak bisa berubah, stop ya, berakhir. Ndak kan? Firman Tuhan berkata, nak, jangan pernah jemu-jemu berbuat baik. Nah, 3 hal yuk kita lihat. Hari ini perbaiki tingkah laku kita. Satu hari kita mau lihat. Kita hari ini jangan jadi orang yang munafik ya. Haleluya, tapi perbuatan halilintar. Ya, kita hari ini ingat ya, perbuatan kita itu mencerminkan karakter Kristus. Jangan bocor mulut. Satu hari siapa yang hari ini sudah bocor mulut? Ngomong yang sia-sia, aduh mati aku, mateng aku, aduh bangkrut aku, aduh toko sepi gimana, aduh mungkin perkataan kita hari ini sudah bocor mulut berapa banyak. Banyak kebocoran atau banyak mulut memuliakan Tuhan sepanjang hari. Coba kalau memuliakan Tuhan pasti. Saya paling dikenal Ibu Haleluya. Dalam keadaan apapun, kalau orang ngomong yang buruk tentang saya, yang dekat sama saya pasti tahu. Tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Ya, kita percaya bahwa hari-hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan jangan munafik, jangan bocor mulut, jangan bocor hati. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melakukan apa yang saudara ucapkan. Ini semua perlu dijaga. Hari ini jangan sampai kita hari ini menjadi orang yang munafik, yang bocor hati, bocor mulut. Satu hari dievaluasi. Kalau kita mau memperbaiki tingkah laku secara mulut perkataan, hati secara hati diperbaiki, hari ini perbuatan juga perlu dikoreksi, maka kita perbaikilah mulai sekarang. Semakin mengulur-ngulur waktu untuk ngampuni orang, semakin hilang loh kesempatan emas. Saya percaya kesempatan Tuhan itu kalau hari ini sudah dikasih kesempatan, karena kita dengar firman, start sekarang, lakukan. Ini pemberitahuan penting, pengumuman penting. Kalau engkau dengar firman hari ini, malam ini, dan engkau dengar, start sekarang, mulai bertobat, perbaiki, mulai engkau ngumpulin, buka kesempatan emas. Jangan sampai malam ini, kesempatan emas ini engkau tolak, karena engkau berkata dalam hatimu, ndak bisa ngampuni. Ndak bisa kalau ndak marah, ndak bisa Tuhan. Malam ini Tuhan berkata, masih ada kesempatan emas. Yuk kita ambil kesempatan emas yang besar. Jangan mengeraskan hati. Segera bertobat, perbaiki tingkah laku. Satu hari, saudara belajar dengar apa kata Tuhan. Hatimu banyak sakit hati atau damai sejahtera. Mulut banyak memuliakan Tuhan atau kebocoran dengan berkata yang sia-sia tentang hidupmu. Senyatanya hidup kita tidak pernah sia-sia kok. Masalah pun ada berkat. Apa sih yang perlu kita takutkan? Kemalangan banyak, Tuhan melepaskan. Tidak ada semua yang berakhir sia-sia. Air matamu, ya, kesengsaraanmu, sengsaraku, engkau yang menghitung. Sengsara aja dihitung. Kenapa kita mesti ngomong sengsara itu bahwa hidup saya sial? Siapa yang bilang? Air mataku kau tampung dalam kirbatmu. Siapa yang ngomong air mata itu memang apes? Enggak kan? Air mata jadi mata air. Sengsara kita ditampung jadi berkat. Hari ini penderitaan kita didaftarkan. Siapa yang ngomong penderitaan buat kita ngalami bencana? Penderitaan itu kemuliaan. Sekali lagi, air mata itu mata air. Sengsara kita itu berkatnya kita. Penderitaan itu kemuliaan kita. Lah kalau saudara ngomong yang sia-sia, sengsara, sial, ya ngomong air mata, bikin kita hari ini menuai badai,
kita mungkin berkata lagi penderitaan itu bikin kita hidup dalam bencana. Ini perkataan yang perlu dipertanggungjawabkan. Mulai hari ini tenang aja. Mau ngalami badai apapun, perkataan hatimu jangan bocor. Jangan sampai gara-gara engkau menderita ada air mata, ada yang namanya kesengsaraan, saudara kebocor hati. Saudara tidak punya damai sejahtera, tidak punya sukacita, tidak punya happy ya, happy ye. Ya, cucu saya Jacob itu kalau saya lagi setel lagu happy ya, dia bisa gini ya, ye, dia tahu ya, grandmanya suka lagu itu. Hari-hari ini kita pun belajar, saudara. Kita semua sebagai anak Tuhan, jangan sampai kita ngalami kebocoran. Ya, bocor uang enggak apa-apa. Keuangan saya lagi bocor loh, Bu. Habis-habisan. It's okay. Bocor uang, nanti Tuhan yang akan gantikan. Asal bocor hatimu diperbaiki. Bocor mulut ini loh, diperbaiki. Bocor perbuatan jadi orang munafik itu diperbaiki. Enggak perlu jadi pakai topeng rohani. Cuman hari Minggu yang sok suci, sok benar. Tapi senyatanya Tuhan tahu enggak? Hati kita senyatanya. Tuhan tahu enggak mulut kita? Tuhan tahu enggak apa yang kita lakukan hari-hari ini di mata Tuhan? Tuhan tahu loh semuanya. Makanya kita hari ini yuk, kalau kita mau lihat hidup selama-lamanya, bahkan kita hari ini mau melihat bagaimana kehidupan yang diberkati Tuhan di depan, segera bertobat perbaiki. Yang terakhir, setelah itu selesai. Jangan melupakan Tuhan. Tadi kelanjutannya Yeremia 18 ayat 15. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka. Yakni di jalan-jalan dari dahulu kala telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Senyatanya banyak orang, makanya orang tanya, Bu, boleh enggak kalau kepepet pergi ke Jamsi? Saudara tahu Allah itu Allah pencemburu. Bu, boleh enggak lihat nasib dengan tarot? Saya bilang coret itu. Kita lihat Yeremia 18:15. Tuhan berkata, mereka telah membakar korban kepada dewa-dewa kesiaan. Hari ini jangan sampai kita melakukan sesuatu, kita pergi ke Gunung Kawi, ke Gunung Keramat untuk cari jalan shortcut. Saudara jangan sampai melakukan itu. Kalau itu terjadi, saudara sudah melupakan Tuhan. Bahkan kita jangan sampai jatuh di jalan-jalan yang kita pilih dengan jalan dunia. Tuhan tidak mau kita jatuh. Tuhan juga nggak mau lihat tiga hal. Tidak setia dengan menyembah Allah lain. Tuhan juga tidak mau kita hari ini tidak setia di jalannya Tuhan. Kita pilih jalan yang shortcut. Tuhan juga mau kita hari ini jangan tidak setia akan janji kita kepada Tuhan. Karena 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Berarti kalau Tuhan tidak lalai, kita hari ini juga jangan tidak setia akan janji kita sama Tuhan. Saudara pernah berjanji apa sama Tuhan? Lakukan, Tuhan. Aku dulu pernah berjanji mau melayani Tuhan, tapi setelah saya bangkrut, saya tarik pelayanan saya karena saya malu sama teman pelayanan. Masa sih pelayanan kok bisa bangkrut? Loh, kita ini siapa? Justru di tengah kita bangkrut, Tuhan persiapkan hidup saudara dan saya untuk dipakai Tuhan jadi alatnya. Nggak mungkin mau jadi alatnya nggak ngalami lakuin firman dulu. Gimana caranya? Dulu saya juga marah kok sama Tuhan. Saya hampir tidak setia sama janji Tuhan. Saya hampir tidak setia dengan janji saya kepada Tuhan. Karena ketika saya melihat kok rasanya janji Tuhan itu tidak terjadi. Dan saya sempat kepingin menutup PD Victory. Saya bilang saya malu Tuhan. Kenapa Tuhan? Saya punya PD, saya memulihkan banyak orang. Tapi rumah tangga saya kacau balau Tuhan. Saya malu Tuhan. Saya mau mengingkari janji saya untuk melayani Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan datang suatu kali. Saya waktu doa malam, itu keputusan yang paling berat yang saya hadapi. Dan sepertinya di depan saya pernah ceritakan, ya saya sudah selesai 3 poin, saya cerita sedikit. Waktu saya awal buka persekutuan doa, jadi saya itu punya rekan ya, punya satu
satu perbandingan di mana kami sama-sama start buka persekutuan doa. Ketika saya ngalami badai rumah tangga, yang satunya ngalami badai sakit penyakit. Ya, pada waktu yang badai rumah tangga saya ngalami goncangan, akhirnya yang saya lihat orang ini bilang gini, saya tidak akan melanjutin buka PD lagi karena saya merasa tidak kuat dengan apa yang terjadi, tantangan untuk melayani Tuhan. Akhirnya waktu dia tutup, ya, persekutuannya, dia sembuh. Sementara iblis bilang gini, lihat ya, sembuh loh, ditutup. Ayo tutup. Victory tutup. Kamu jadi jemaat biasa aja. Yang penting kamu kan tidak murtad sama Tuhan. Kamu tetap jadi anaknya Tuhan, tapi tidak usah buka PD Victory. Tutup aja, tutup, kamu pulih, dia sembuh. Dan saya lihat loh, dia sembuh benar-benar. Ini sempat menggoyahkan iman saya. Rasanya saya kepingin menarik janji. Padahal kita percaya kalau Tuhan itu setia menepati janjinya. Saudara setia aja ngikuti Kristus. Nanti pasti digenapi. Dan dilema itu terjadi pada waktu malam saya berdoa. Tuhan berkata gini, Eli, kalau tujuan hidupmu memang membangun kerajaan rumah tangga, ya sudah, tutup kerajaan Allah. PD Victory kerajaan Allah, tutup. Tapi kalau kamu tahu tujuan hidupmu adalah membangun kerajaan Allah, nanti semuanya akan mengikuti. Kerajaan rumah tanggamu aku berkati, kerajaan usahamu aku berkati, kerajaan anak-anakmu nanti itu jadi bonus yang akan aku tambahkan. Jadi mana prioritas hidupmu? Nutup kerajaan Allah, bangun kerajaan rumah tangga. Apakah dengan kamu bangun kerajaan rumah tanggamu tinggi-tinggi, itu salah satu tujuan hidupmu? Terus Tuhan tanya, kalau mati, apakah kerajaan rumah tanggamu ini bisa terus dibawa selama-lamanya? Saya mulai mikir juga, iya ya, kalau saya bangun kerajaan bisnis, kerajaan rumah tangga, saya mati ya selesai kerajaan ini. Tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Tangkap. Sementara saya juga nggak tahu saya sampai umur berapa bisa bertahan dalam rumah tangga. Tapi ketika saya memikirkan kerajaan Allah, Tuhan kasih saya pilihan. Tuhan tidak paksa. Tuhan cuma ngomong gini, pilihanmu sekarang, oke. Kamu mau pilih mana? Kerajaan Allah atau kerajaan rumah tangga? Kalau memang rumah tangga, tutup PD Victory. Tapi kalau kerajaan Allah, kamu buka PD Victory terus. Jangan pernah tutup. Nanti semua itu akan mengikuti, ditambah-tambahkan. Untung saya ikut suara hatinya Tuhan. Saya bangun kerajaan PD Victory, saya tidak tutup. Walaupun menjalaninya tidak gampang ya saudara, tapi saya hari ini bisa bersyukur untuk tidak tutup. Saya melihat satu pintu hari ini dibuka. Makanya hari ini 3 hal. Jangan tidak setia menyembah Allah lain, jangan tidak setia di jalannya Tuhan, jangan tidak setia akan janji kita, karena Tuhan setia. Tetap setia. Walaupun saudara sudah berdoa bertahun-tahun, masalah tambah babak belur, setia aja. Kalau Abraham dan Sarah, dia setia sama Tuhan dan dia lihat janji Tuhan di tengah ndak ada dasar berharap, di tengah expired, di tengah ndak sangat lemah. Tuhan tetap setia. Keadaan hidupmu, apapun kondisi yang kita sedang alami, kita tetap setia aja. Karena janji Tuhan itu on the way. Makanya berulang kali saya ngomong, orang dunia lagi stres karena kenyataan yang menentukan hidup mereka, fakta. Tapi kita yang menentukan hidup kita selama-lamanya, itu janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Jadi 3 hal, jangan sampai kita mau mengubahkan. Kesempatan emas malam ini sudah terbuka lebar. Tinggal kita aja mau melakukan nggak. Jangan pernah takut. Tetap hari ini berbalik, ya, perbaiki. Yang ketiga, tidak usah melupakan Tuhan. Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Semua diberkati ya. Berikan tepuk tangan dulu bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Baik, nah buat Anda yang rindu bertanya bisa langsung chat. Baik chatnya di umum maupun di private ke saya boleh, DM ke saya boleh ya. Nah silahkan chat ya. Baik, ya sebelum kepada pertanyaan-pertanyaan sekali lagi saya rindu dari teman-teman di Zoom ini juga ada yang mau bersaksi mungkin di next Zoom-nya ya. Silahkan chat ke saya kalau Anda yang rindu bersaksi.
sekaligus memberikan nomor handphone kepada saya untuk saya hubungi, dan kita nanti sama-sama akan saling kontak ya, untuk bisa briefing dulu sebelum kesaksian ya. Baik. Apakah ada chat? Oh, ada chatnya. Ucapan terima kasih buat firmannya, sangat memberkati. Baik. Ada yang mau bertanya, silahkan. Jadi buat Anda yang rindu bersaksi, boleh kasih nomor handphonenya ke saya ya, untuk saksikan kebaikan Tuhan. Baik juga yang belum pernah sekali pun, ataupun yang pernah dulu kesaksian terus kemudian saya ingin kesaksian lagi begitu ya. Nah, silahkan nanti kontak saya. Buat yang Anda sudah tahu nomor WA saya, bisa kontak saya di WA saya. Kalau yang belum tahu, silahkan chat dulu di chat Zoom ini untuk saya nanti catat ya. Baik, ada yang mau bertanya? Apakah semua sudah cukup mengerti semua? Ini sebentar. Bu Eli, saya mau bertanya. Suami saya mau acara outing kantor. Dan pikiran saya, Dan pikiran saya udah negatif. Dia bakal ketemu sama pelakornya lebih dekat. Bagaimana caranya Bu Eli respon hati sekarang ngadepin suami mau outing, ketemu pelakor pas outing kantor? Ini masih bayang-bayang gini. Silakan Bu. Ya, itu tadi ya, kita sudah jangan bocor hati, tetap tenang ya. Kalau kita kan enggak bocor hati, semua enggak bocor mulut. Saudara, waktu suami mau pergi katakan, aku percaya bahwa engkau aman di dalam tangan Tuhan. Sudah dalam nama Yesus, segala roh pertemuan, roh ketemuan dengan yang enggak benar aku patahkan dalam nama Yesus. Nah, kita lebih baik punya kuasa, jangan sampai kita takut, khawatir, itu kan enggak boleh. Ya, jadi mulai sekarang kalau Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Memang kamu enggak bisa maha hadir di tempat di mana suamimu outing, tapi kan kuasaku tetap hadir untuk melawat suamimu. Jadi kalau kita takut khawatir, ya yang kita takutkan, yang kita khawatirkan malah itu terjadi. Daripada takut khawatir, yuk mulai perbaiki. Semua takut aku buang. Perkataan sia-sia aku buang. Hati yang tidak damai aku buang. Nah, kalau itu kita lakukan, kita ini akan lihat loh, masalah itu malah jadi berkat nanti. Ya, saudara harus bisa lakuin ini benar-benar. Saudara jangan sampai kita ini ditipu sama iblis. Iblis itu suka kalau kita bocor hati, tidak punya damai, ya, bocor mulut, ya. Iblis paling suka bocor perbuatan, kita mulai merasakan bahwa kita mau mengambil langkah sendiri. Nah, ini tidak boleh, saudara. Kita hari ini sudah, kalau jadi orang yang tidak munafik di hadapan Tuhan, apa yang ciri orang benar? Punya iman, ya. Aku percaya suamiku pergi untuk tujuan yang baik. Bu, kadang-kadang sudah beriman, tapi yang buruk terjadi, it's okay, tidak apa-apa. Itu artinya kita tetap mengalami ujian. Kalaupun kita sudah berdoa, tapi yang buruk tetap kita dengar, berarti Tuhan tetap bilang gini, apakah kamu tetap percaya? Nah ini, ya kan, kita memang lagi berdoa. Kita kan bukan menganggap doa itu mantra. Doa itu bukan yang namanya apa yang kita doakan pasti kita terjadi. Tapi doa itu kekuatan. Amin. Doa itu membuat kita itu ngalami yang namanya damai sejahtera, membawa keintiman, kedekatan sama Tuhan. Nah, itu rahasianya. Makanya Ibu jangan pernah mau pikir negatif. Justru kalau Ibu tahu outing, itu mau rencana pergi, saya dulu gitu. Saya mulai masuk dalam doa, tapi doanya mulai berkata yang positif. Suamiku aman dalam tanganmu. Kalaupun boleh tidak usah pergi, tapi kalau pergi Tuhan aman dalam tanganmu. Dalam nama Yesus hatinya tidak akan pernah damai sejahtera. Dia punya roh takut akan Tuhan, benci dosa, cinta Tuhan Yesus. Nah itu diperkatakan supaya ketika kita ngomong yang baik terjadi. Tuhan Yesus memberkati.